Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bun yang dirahmati Allah. Ya, kemarin itu Bun, saya mendapatkan komentar di salah satu video saya. Dulu pernah pesan tasbih Karamah Ar-Rahman sama Bunda. Setiap dengar nasihat dari Bunda, intinya sih kita sebagai perempuan harus jadi malaikat terbaik buat laki-laki walau sesakit apapun kita. Ini mungkin salah satu klien saya yang pernah memaharkan tasbih Karamah Ar-Rahman ya. Nah, mungkin waktu itu hajatnya untuk mengikhtiarkan suami yang selingkuh agar mau sadar dan berhenti selingkuh. Baik, jadi begini Bun, ya, terutama buat Bunda nih yang nonton video saya ini ya, kalau Bunda ikut bimbingan saya, itu kan biasanya saya berikan bimbingan spiritual dan bimbingan usaha lahiriah untuk menghadapi suami Bunda. Nah, di bimbingan ini biasanya memang saya tekankan para klien saya untuk bermain cantik, bermain halus dengan mencari celah-celah yang ada di hati suami yang selama ini tuh sudah dicuri sama pelakor Bun. Nah, untuk kita ambil kembali. Dan seringkali cara seperti ini tuh Bun, itu sangat membutuhkan usaha yang serius dan menahan ego. Dan saya akui ini tidak mudah. Bayangkan Bun, suami selingkuh ya, itu kan udah jelas-jelas salah nih. Dan kita ya berhak untuk marah dong. Tapi dalam ikhtiar mengembalikan cinta suami, itu klien-klien saya selalu saya ajarkan teknik-teknik mengelola emosi. Dan saya tekankan untuk bisa bahagia secara mandiri tanpa bergantung pada suami. Kenapa? Ya karena inilah kunci dari perbaikan aura kita Bun. Nah, dalam kondisi diselingkuhi, dalam kondisi sedih, sakit hati, terluka, ya sedangkan kita masih ingin mempertahankan suami kita, maka kita itu sangat membutuhkan asupan energi aura positif yang kuat untuk bisa menyentuh dan meluluhkan hati suami. Dan ini yang gak akan kesampaian kalau kita masih menuruti ego kita, menuruti sifat emosional kita, menuruti kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti julid, cerewet, dan sebagainya. Inilah jihad yang sesungguhnya buat para istri. Dan saya akui, ini memang tidak mudah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa jihad yang terbesar adalah jihad melawan diri sendiri. Inilah prinsip yang perlu Bunda pegang saat berikhtiar menyadarkan suami dari perselingkuhannya. Nah, kalau kita masih melihat ini dengan orientasi untung rugi saja, ya sudah pasti kita akan males Bun. Lebih baik ya cerai. Dan untuk bercerai, ya Bunda tinggal ambil keputusan yang bulat aja ya. Lalu urus gugatan perceraian dengan membawa bukti perselingkuhan suami. Udah selesai. Tapi kalau memang Bunda ingin bertahan, apalagi dalam kondisi yang benar-benar sangat tidak kita harapkan ini, wajar jika ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Apakah berat? Ya, kalau kita masih berpikir dengan cara yang lama ya pasti akan berat. Tapi kalau kita mengubah persepsi kita dengan melihat semua ujian ini dari kacamata spiritual, justru kita akan semangat dalam menghadapinya Bun. Dan buktinya, ya banyak klien-klien saya yang dimudahkan Allah dalam menjalani ikhtiar ini. Ya, kenapa dimudahkan? Karena di sini para istri, para klien yang saya bimbing itu, saya ajak untuk melihat cobaan perselingkuhan suami ini dari kacamata yang berbeda, yaitu kacamata iman Bun, kacamata tauhid, dan keyakinan kepada Allah yang diimbangi dengan tawakal dengan kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa ini semua adalah takdir yang ditetapkan Allah, dan Allah itu tidak mungkin zalim kepada hambanya. Di balik takdir perselingkuhan suami, Allah itu menitipkan pesan cinta kepada kita. Ya, secara lahir mungkin perselingkuhan suami ini bukanlah hal yang baik, tapi bisa jadi secara hakikat ini baik untuk kita. Baik dari segi mananya, mungkin bisa jadi ini adalah cara Allah mengundang kita agar lebih mendekat kepadanya. Mungkin ini adalah cara Allah Bun, menggembleng kita agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih tegar, lebih kuat Bun, dan lebih mandiri dari sebelumnya. Ya mungkin bisa jadi ini adalah cara Allah untuk membuat kita belajar bahwa kita ya tidak boleh mengharapkan dan mendewakan suami terlalu berlebihan. Nah, ketika pesan-pesan spiritual ini bisa kita tangkap dengan hati dan kesadaran kita, maka secara otomatis perilaku kita itu pasti akan berubah jauh lebih baik. Bukan karena suami ya,
tapi karena kesadaran dan keimanan kita kepada Allah. Dan ketika kita sudah berselaras ya dengan maunya Allah dan bisa berdamai dengan keadaan, maka secara otomatis perilaku kita itu pasti akan jauh lebih sejuk, lebih adem, lebih tenang, lebih rileks, Bun. Ya, bisa mencairkan suasana dan bisa memperlakukan suami dengan jauh lebih baik yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya, banyak istri yang bilang ke saya, "Bunda Ayu, saya juga kaget loh, Bun. Saya kok bisa ya memperlakukan suami saya tuh sebaik ini? Kok saya ngomong itu tuh kayak ada yang menggerakkan. Saya tuh kayak dibimbing sama Allah untuk berdamai dengan suami saya." Ya, saya juga nggak ngerti, Bun. Kenapa ya saya bisa sesabar ini menghadapi perselingkuhan suami saya dan sebagainya, Bun. Nah, ini adalah tanda bahwa kondisi ruhani dan aura istri itu sudah selaras dengan kehendak Allah. Istilahnya nih, Bun, dia itu sudah menyatu dengan keinginan Allah. Sudah nggak ada ego ya yang bermain di sini. Semua perilakunya itu dituntut dengan petunjuk dan hidayah dari Allah, bukan berasal dari rekayasa pribadi, bukan. Nah, mungkin inilah yang dimaksud oleh Bunda yang bertanya di kolom komentar tadi sebagai harus jadi malaikat. Ya, dalam kondisi ini batin kita sudah bercahaya, ruhani dan aura kita sudah terpancar terang, sehingga kita itu dituntun oleh Allah untuk bisa menyentuh batin suami kita lewat perlakuan lahiriah kita. Dan insya Allah ketika kita istiqomah dalam menjaga kondisi rohani dan aura yang seperti ini, itu biasanya nggak lama lagi kok, Bun, Allah itu akan hadirkan kembali keutuhan dalam rumah tangga kita. Setidaknya itulah yang banyak terjadi pada klien-klien yang saya bimbing. Jadi begitu ya, Bun, jawaban saya, dan semoga bermanfaat. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin juga dibimbing untuk berikhtiar menyadarkan suami yang selingkuh, suami yang egois, suami yang zalim, atau masalah rumah tangga lainnya, silahkan Bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.